kabar semuanya? Baik-baik ya? Oke, kakak udah feeling emang kalian semua pasti baik-baik aja. Di minggu ini, Kak Sony dan Kak Fritz akan menemani adik-adik buat memuji Tuhan. Oke, semangat ya adik-adik. Yeay. Lagu pertama, Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nanti kita bareng-bareng sambil ngitung ya, ngitung mundur. Oke, Kak Fritz boleh musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay. 10 ya. Dalam Yesus kita apa adik-adik? Kita bersaudara ya. Aku sama Kak Fritz bersaudara di dalam Yesus. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Adik-adik, ada yang tahu lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan? Ada ya? Wah, kalau ada kita nyanyi bareng yuk. Kalau yang belum tahu nggak apa-apa,
nyanyi bareng juga sambil belajar. Oke? Musik Kak Fritz. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay, hebat adik-adik semua. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kakak ajak adik-adik untuk nyanyikan satu pujian lagi yuk. Yang tahu, sama-sama kita nyanyi Yesus sayang padaku. Oke, Kak Fritz. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah, dan menyenangkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhannya itu bisa adik-adik baca di rumah di Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Nah, sebelum kakak cerita firman Tuhan, coba adik-adik lihat ini gambar apa ya? Kalau kakak lihat, ini gambar Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Nah, setelah itu coba lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik, di sini kakak mau cerita dari Alkitab yang tadi adik-adik baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 itu tentang janji Roh Kudus. Tentang apa adik-adik? Iya, tentang janji Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, kan Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia mau kembali ke surga, mau bertemu dengan Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus itu kan punya 12 murid. Berapa adik-adik? Iya, 12 murid Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada ketakutan adik-adik di hati murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira mereka takut karena apa ya adik-adik? Nah, mereka takut karena mereka merasa bahwa Tuhan akan ke surga dan tidak bersama mereka lagi di bumi. Karena Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, murid-muridnya itu harus menyebarkan firman Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, jangan takut karena walaupun Tuhan Yesus ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu ada di dunia ini melalui apa adik-adik? Melalui Roh Kudus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tuh merasa ketakutan, merasakan khawatir, adik-adik itu bisa berdoa sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu ada melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Ada di sekitar kita walaupun kita tidak melihat dengan mata kita, tapi ada di hati kita juga. Seperti itu adik-adik. Nah, sama juga seperti adik-adik. Adik-adik kan yang udah sekolah, waktu belajar di sekolah, nah adik-adik kan diajarkan sama gurunya, diajarkan belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum belajar bahasa Inggris pasti gurunya menjelaskan bagaimana cara mengerjakan matematika atau
belajar bahasa Inggris. Nah, pasti adik-adik diberi tugas dong sama gurunya, betul kan? Nah, kalau adik-adik khawatir tidak bisa mengerjakannya, adik-adik harus memperhatikan gurunya menjelaskan. Supaya apa? Supaya adik-adik ketika dikasih tugas sama gurunya, ya adik-adik bisa menyelesaikan. Dan jangan lupa, adik-adik harus berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya Roh Kudus itu membantu adik-adik. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap minta hikmah, tetap berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan waktu di bumi, mereka tahu. Jadi ada Roh Kudus di tengah-tengah kita di dunia ini. Ya, sekian firman dari kakak ya. Semoga adik-adik mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, kakak kan sudah selesai nih cerita firman Tuhannya. Nah, sekarang kakak mau kasih eksperimen buat adik-adik. Nah, kakak kasih tahu ya untuk bahan-bahannya, alat-alatnya. Adik-adik boleh ambil, ini apa namanya? Ini namanya piring ya, coba dilihat. Nah, setelah itu adik-adik kalau ada, pasti adik-adik tahu dong apa ini. Ini caca ya, isinya coklat. Jadi di dalamnya adik-adik seperti ini. Ada warna coklat, ada warna hijau, terus ada juga warna orange. Nah, adik-adik boleh menyusun caca ini, tapi warnanya berbeda-beda ya adik-adik ya. Susunnya seperti ini. Nah, adik-adik boleh lihat kan, untuk coklat cacanya sudah berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu coba adik-adik tuang air ke dalam piring yang sudah berisi coklat caca. Boleh dituang ya. Wow, seperti pelangi ya adik-adik. Nah, bisa dilihat. Jadi dia berwarna-warni. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan eksperimen ini, adik-adik boleh tag loh di Instagram. Ya, nanti ada linknya ya adik-adik ya. Boleh di-share ke Instagram GBI Rahmat Immanuel ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sudah melakukan eksperimen juga. Adik-adik boleh coba eksperimennya di rumah ya. Dan kita mau tutup firman Tuhan, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengetahui walaupun Engkau sudah di surga Tuhan, tapi ada Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami. Ya Tuhan, kami mau ya Tuhan sebagai pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengar firman-Mu saja, tapi sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa